Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetap seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, hingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruh dari pangkal saya akan terbit, dan Ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Sampai sekian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita. Terpujilah Kristus yang punya firman ini. Haleluya. 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 Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tadi telah mendengarkan firman Tuhan dari Roma 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13 dengan perikop orang yang lemah dan orang yang kuat. Dan tema yang diturunkan oleh Sinode pada jemaat-jemaat adalah saling menopang dalam perbedaan. Saling menopang dalam perbedaan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan ini kalau kita lihat bahwa dia tidak dapat dipisahkan dari pasal yang sebelumnya, yaitu pasal 14. Surat Rasul Paulus kepada jemaatnya di Roma, karena Rasul Paulus menyadari bahwa terjadi perbedaan di dalam jemaat, karena di dalam jemaat itu ada golongan-golongan non-Yahudi seperti bangsa Roma, Korintus dan lain sebagainya. Tetapi ada juga jemaat yang berlatar belakang dari golongan Yahudi. Dan kita tahu bersama bahwa orang Israel tidak dapat dipisahkan dengan adat istiadat mereka. Mereka sangat terikat dan sulit sekali keluar dari adat istiadat nenek moyang mereka. Seperti pantangan untuk makanan-makanan tertentu. Kalau kita baca dari pasal 14 ayatnya yang pertama dan sampai dengan ayat yang ketiga, di sana dikatakan bahwa terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya, yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan. Tetapi orang yang lemah imannya
hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan janganlah menghina orang yang tidak makan, tetapi siapa yang tidak makan janganlah menghina orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Jadi iman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi dalam tradisi bangsa Yahudi ada misalnya katakan bahwa mereka boleh makan makanan tertentu dan ada makanan-makanan yang tidak boleh mereka makan. Dan juga ada perayaan hari-hari tertentu dan mereka menganggap bahwa hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain. Itu kalau kita baca dalam pasal 14 ayatnya yang kelima sampai dengan ayatnya yang ke-6. Dan juga di dalam, kalau kita melihat pada pasal 14 ayat yang kedua, di sana Paulus katakan bahwa mereka yang masih terikat pada adat istiadat, mereka inilah yang disebut sebagai orang yang lemah imannya. Dan Rasul Paulus menyampaikan bahwa hal ini jangan menjadi perdebatan sehingga dapat menimbul perpecahan di dalam jemaat. Dan pasalnya ayatnya yang ke-1 di sana dikatakan bahwa yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan yang tidak kuat jangan mencari kesenangan diri sendiri. Yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan diri kita sendiri. Rasul Paulus merasa perlu menyampaikan surat ini kepada jemaat sebagai nasihat kepada mereka yang berada di rumah, agar jangan terjadi perpecahan dan perbedaan antara yang kuat dan yang lemah. Tetap semuanya harus saling menopang satu dengan yang lain untuk kemuliaan nama Tuhan. Rasul Paulus mengarahkan jemaat untuk melihat bahwa hanyalah firman Tuhan yang menjadi pedoman kehidupan. Karena hanya melalui firman Tuhan maka jemaat diberi pelajaran untuk teguh berpegang pada pengharapan iman yang sungguh kepada Tuhan Yesus. Kekuatan iman itu bukan tergantung pada tradisi atau adat istiadat, bukan tergantung pada makanan atau hari-hari tertentu saja, tetapi bagaimana setiap orang harus percaya dan menyikapi firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari, sehingga ketekunan dan penghiburan yang bersumber dari Allah Bapa akan dikaruniakan kepada jemaat. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-12, di sini Rasul Paulus menasihati jemaat bahwa Tuhan Yesus telah menggenapi semua perintah Allah Bapa dengan menjadi pelayan bagi orang-orang bersunat, dan untuk mengokohkan janji yang telah diberikan oleh Bapa kepada bangsa Israel. Bahkan Tuhan Yesus telah menggenapi dengan mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia, sehingga keselamatan itu dapat dimiliki oleh setiap orang, semua bangsa yang ada di bumi ini. Coba kita baca ayat 9 sampai 12. Tuhan Yesus menggenapi janji Allah Bapa supaya semua bangsa diselamatkan. Jadi tidak hanya bagi orang yang kuat saja yang akan diselamatkan, dan bukan orang yang lemah saja yang mendapat kasih karunia, tetapi keselamatan dan kasih karunia itu menjadi milik semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita semua punya kelemahan. Bahkan orang yang lemah butuh pertolongan dari orang yang kuat dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka, untuk mengatasi persoalan-persoalan hidup mereka. Rasul Paulus mengingatkan kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Kepada ayat yang pertama, janganlah kita berdiam diri sementara di sekitar kita ada orang yang membutuhkan pertolongan, ada orang yang membutuhkan uluran tangan kita, ada orang yang perlu dikuatkan iman.
Firman Tuhan mengingatkan bahwa persekutuan Kristen harus ditandai dengan saling memperhatikan di antara anggotanya. Di dalam ayat yang pertama Paulus berkata, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Paulus menggunakan istilah kuat, Paulus menggunakan istilah lemah untuk menggambarkan keadaan rohani orang percaya di dalam persekutuan jemaat. Orang yang kuat menunjukkan pada iman, yaitu orang yang telah dewasa di dalam Kristus. Orang yang kuat adalah orang yang memahami kebebasan rohani mereka. Tetapi Paulus mengingatkan supaya orang yang kuat melihat dan memperhatikan kehidupan rohani orang yang lemah, hidup dalam ketaatan firman Tuhan. Orang yang kuat di dalam Tuhan adalah orang yang menjadi teladan dalam hidupnya sebagai pribadi Kristen yang hidup di tengah-tengah kehidupan jemaat, menjadi contoh dan tidak terlepas daripada firman Tuhan, melakukan firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Bahkan orang yang kuat adalah orang yang percaya dan merindukan untuk mengajarkan kebenaran firman Tuhan kepada orang lain, supaya orang yang lemah imannya menjadi orang yang kuat. Rasul Paulus mengajarkan kita untuk tidak mencari kesenangan sendiri, tetapi mementingkan kepentingan sesama kita. Motivasi kita dalam menolong sesama kita adalah demi kebaikan. Itu kita baca pada ayatnya yang kedua. Kita diharapkan saling membangun dan makin bertumbuh di dalam iman, bukan karena pujian atas apa yang kita lakukan, melainkan karena Yesus yang telah menjadi teladan bagi kita. Yesus hidup menurut kehendak Bapa. Ia menyurahkan firman Allah, dan Yesus melakukan mujizat dan menolong orang-orang yang lemah. Meskipun ia layak diagungkan, tapi Tuhan Yesus tidak merendahkan dirinya. Bahkan dia mau merendahkan dirinya, bahkan sampai mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Semuanya itu dilakukan untuk keselamatan semua orang. Untuk keselamatan bukan hanya untuk orang Yahudi, tapi keselamatan itu menjadi milik semua orang yang percaya kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini manusia berlomba-lomba untuk mencari posisi yang tinggi, saling sikut-menyikut demi mencapai keinginan-keinginan yang fana. Banyak orang tidak lagi peka terhadap sesamanya. Rasa peduli seakan perlahan-lahan pudar, dan pertengkaran sering terjadi. Pertengkaran sering terjadi di antara jemaat, bukan hanya di luar gereja, tapi bahkan di dalam gereja pun ada pertengkaran. Banyak orang yang hidup lagi tidak berhukum. Banyak orang yang enggan membantu sesamanya. Dan sebagai anak-anak Tuhan, kita harus hidup dengan cara-cara yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Meski kebaikan kita tidak dihargai dan sering disalahartikan, Allah ingin kita tetap peduli kepada sesama kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita yaitu saling menopang dalam perbedaan. Firman Tuhan mau mengingatkan kita bahwa kekuatan yang kita miliki bukan suatu kesombongan dan menganggap rendah orang lain, atau kekuatan yang kita miliki kita pakai untuk alat menindas orang yang lemah. Tetapi marilah kekuatan yang kita miliki ini kita pakai untuk menolong sesama kita, menolong sesama kita yang tidak berdaya. Kita harus pakai kekuatan kita untuk saling memperhatikan dan mengusahakan kesejahteraan demi kebaikan dan terbentuknya karakter yang baik pada orang-orang yang lemah imannya. Pada ayatnya yang ketiga sampai dengan ke-6,
Dan Yesus memberikan teladan yang jelas di mana Ia tidak mencari kesenangannya sendiri. Serta kitab suci telah mengajarkan kepada kita bahwa supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan, serta Allah Bapa mengaruniakan kerukunan, sehingga dengan satu hati dan dengan satu suara kita akan memuliakan Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang 3 sampai dengan ayat yang 6. Kerukunan bukanlah sesuatu yang mudah didapati, tetapi harus melewati banyak proses dan harus berani mengambil sikap dan keputusan demi kepentingan orang banyak. Sebab komunitas apapun tanpa spiritualitas kerukunan, kita tidak akan pernah mencapai tujuan hidup tenang dan damai. Karena itu pada ayat yang ke-7 mengatakan, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita diingatkan oleh firman Tuhan untuk kita tetap rendah hati dan bisa menjadi sumber inspirasi serta selalu bermanfaat bagi semua orang. Bacaan ini menyadarkan kita bahwa kewajiban kita yang kuat adalah mampu menolong mereka yang lemah. Yang lemah tidak hanya dibatasi karena kekurangan materi saja, melainkan soal spiritualitas rohani atau iman itu. Kehadiran kita sebagai gereja yang hidup di tengah-tengah masyarakat adalah membawa pengaruh yang besar, terutama hidup dalam kebersamaan, hidup dalam kerukunan, seperti dikatakan dalam Mazmur 133. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Sebab di sanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Hidup damai adalah spiritualitas kerukunan yang mencontoh pada Tuhan Yesus Kristus. Karena Kristus adalah Raja Damai. Dialah yang mendamaikan kita dengan Allah, sehingga kita beroleh pengharapan untuk hidup yang kekal. Tuhan Yesus sendiri mengatakan, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kebaikan hati untuk menolong sesama adalah bagian terpenting dalam kehidupan orang beriman. Firman Tuhan yang menyegarkan kita untuk hidup bersama, supaya kita bersama-sama dapat hidup. Dalam hidup ini ada banyak orang yang mencapai kesuksesan. Ada orang yang mampu secara ekonomi dan finansial, tetapi tidak bermanfaat bagi sesama. Mereka sukses dalam karir, punya kedudukan yang terhormat, banyak harta kekayaan, punya pengaruh dalam masyarakat, tetapi sukar sekali untuk peduli terhadap sesama, apalagi bersedia memberikan bantuan. Apa gunanya kita sukses bila tidak membawa manfaat bagi orang lain? Ingat, jika keberadaan kita dapat menjadi berkat bagi banyak orang, barulah diri kita benar-benar bernilai dan tidak menjadi sia-sia hidup yang Tuhan anugerahkan. Marilah kita bersama memuliakan Tuhan dengan apa yang kita miliki, baik itu kepintaran kita, baik itu perkataan kita dan tindakan kita, agar keselamatan surgawi itu dapat dinikmati oleh banyak orang. Marilah kita terus hidup dan bergantung pada firman Tuhan, supaya kita menjadi berkat yang kuat akan menguatkan orang yang lemah. Karena Kristus telah menyelamatkan kita, bahkan mati untuk kita sekali. Allah sumber pengharapan memenuhi kita semua dengan sukacita, dan damai sejahtera memberikan kepada kita kekuatan untuk saling bertekun dan berlomba untuk berbuat baik.
Mari kita belajar peduli dan tetap setia melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kita, agar nama Tuhan terus dimuliakan dan banyak orang dapat diselamatkan. Kita pakai kekuatan kita untuk menolong yang lain dan saling melengkapi satu dengan yang lain demi hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Memberkati jemaat sekalian.